Akulah Nabi Allah satu-satunya yang masih ada. Tetapi Baal memiliki 450 nabi. Selain 450 nabi Baal, ada juga 400 nabi Aserah, dewa lain yang dipuja oleh Isabel. Para nabi memanggil dewa mereka dan menari mengelilingi altar. Namun, setelah hampir seharian, para nabi itu tidak bisa menurunkan api ke altar. Penuhi 4 tempayan dengan air, dan tuangkan air itu di atas kurban dan kayu-kayunya. Elia meminta air untuk disiramkan ke altar sebanyak 3 kali sampai semuanya menjadi basah. Kalau Baal tidak bisa menyalakan api di atas mezbah kering, bagaimana Tuhan Allah menyalakan api di atas mezbah yang basah? Elia ingin membuat mereka mengerti agar tidak ada kesalahpahaman tentang satu-satunya Allah yang boleh disembah. Cukup pertanyaan untuk hari ini. Mari kita lihat apa lagi yang bisa kita pelajari dari petualangan bersama Elia. Demi Tuhan Allah yang hidup, Allah Israel yang aku layani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Allah menghentikan hujan untuk merendahkan dewanya Isabel, Baal. Apakah kau pikir dia bisa melawan Baal, dewa cuaca? Dalam budaya orang Fenisia, Baal adalah dewa kesuburan dan penguasa hujan. Kekeringan datang, tepat seperti yang Elia nubuatkan. Dan sensor panasku menunjukkan sudah 3 tahun tidak turun hujan. Allah mengirimkan Elia untuk bersembunyi, awalnya di Sungai Kerit, lalu ke Zarefat. Zarefat adalah kota modern di Sarafan. Letaknya kurang dari 13 km dari Sidon, tempat ayah Isabel berkuasa. Allah menyembunyikan Elia di tempat yang tidak Isabel sangka. Setelah 3 tahun, Allah mengirim Elia kembali untuk menantang Ahab di Gunung Karmel. Gunung Karmel terletak di selatan lembah Yizreel. Ujung barat laut dari perbatasan Karmel adalah Laut Mediterania. Menurut tradisi, kompetisi Elia harus dilakukan di sini, di tempat luas di dekat mata air, di mana air bisa diambil untuk membasahi altar Elia. Para nabi Baal membuat altar di tempat itu untuk menunjukkan persembahannya. Altar itu mungkin sama dengan altar tanduk yang digunakan untuk dupa yang ditemukan di Megido. Altar ini merujuk ke zaman Elia. Meskipun mereka mencoba dengan sekuat tenaga, Nabi Baal tidak bisa membuat altarnya terbakar. Tidak terjadi apapun, tidak percikan sedikit pun. Elia tidak menggunakan altar Baal, tapi dia memperbaiki altar rusak untuk digunakan kepada Allah. Baal bukanlah tandingan untuk satu-satunya Allah yang sejati. Elia berdoa supaya hujan turun dan kemarau selesai. Dan itulah yang terjadi.